Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada episode ke-23 atau video ke-23. Kita akan membahas soal-soal pada listrik arus searah. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada listrik arus searah. Kita lihat pada soal nomor 1. Perhatikan rangkaian tertutup seperti pada gambar. Inilah gambar yang diinginkan, ya. Ada dua buah sumber tegangan, masing-masing 20 volt dengan 1 ohm, hambatan tegangannya 8 volt dengan 1 ohm, ya. Hitunglah potensial, beda potensial pada AB, ya. Ini merupakan rangkaian pada hukum kedua Kirchhoff, ya. Kita bahas bersama-sama. Berapakah VAB-nya? Maka dari demikian hukum kedua Kirchhoff, besar kuat arus pada rangkaian adalah kita ambil dari yang besar, maka mengambil arah loop yang berlawanan jarum jam, maka 20 dikurangi 8. 20 dikurangi 8, ya. Dibagi dengan seluruh hambatan yang ada, yaitu 6 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 1. Ini merupakan hambatan dalam atau hambatan pada tegangan. Sehingga ini hasilnya 12, ini juga 12, maka hasilnya adalah 1 ampere. Maka dengan demikian VAB-nya adalah 4, ya. 4I ditambah dengan E, ya. 4I ditambah dengan E. Maka dengan demikian 4 kali 1 ditambah 8, maka nilainya tegangan atau beda potensial pada AB adalah 12 volt. Jadi itulah caranya mengerjakan pada soal nomor 1, ya. Yang penting yang besar dikurangi dengan yang kecil, atau 20 bertanda positif, maka mengambil tanda negatif pada potensial 8 volt. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 2, ya. Suatu rangkaian tertutup terdiri atas 2 elemen, ya, dan 2 hambatan seperti ditunjukkan pada gambar. Hitunglah kuat arus yang mengalir pada rangkaiannya, ya. Maka dengan demikian ini juga merupakan bentuk dari hukum kedua Kirchhoff, ya. Maka dengan demikian kita ambil faktornya berlawanan dengan arah jarum jam loopnya, maka kita bisa mengambil harganya 12 dikurangi 6. 6, ya. Ini adalah 3 ditambah 2, 5, maka 6 per 5, 1,2 seharusnya. Kita lihat pembahasannya. I-nya sama dengan berapa? Maka E1 dikurangi E2 dibagi jumlah keseluruhan hambatan adalah R1 dengan R2. Maka dengan demikian 6 dibagi dengan 5, ketemunya 1,2 ampere. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 1,2 ampere. Mudah, ya. Nah, yang penting kita harus mengetahui, ya. Yang besar dikurangi yang kecil, tujuannya supaya arusnya bertanda positif, kan itu. Itu pada soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3. Pada soal nomor 3, perhatikan rangkaian berikut, ya. Hitunglah beda potensial pada 2 ohm ini, ya. Kita cari dulu arusnya menggunakan hukum kedua Kirchhoff, ya. Maka lakukanlah dengan hukum kedua Kirchhoff sehingga I-nya sama dengan 5, ya. Maka ini searah jarum jam, ya. Berlawanan searah jarum jam, ya. Nah, maka dengan demikian 5, ya. 5 dikurangi 3 dibagi dengan 2 ditambah dengan 6 sama dengan
2/8 atau 1/4 ya. Maka dengan demikian ya, maka tegangan pada 2 ohm ya, beda potensial pada 2 ohm menjadi V2 sama dengan I kali 2 ohm. Maka dengan demikian 1/4 dikalikan 2 ketemunya adalah setengah volt. Itu pada soal nomor 3 ya. Pada soal nomor 3, maka dengan demikian itulah caranya mengerjakan itu ya. Maka dengan demikian kita lihat pada soal nomor 4. Pengukuran kuat arus listrik I dan tegangan V. Suatu hambatan dinyatakan pada grafik di bawah ini. Hitunglah besarnya hambatan pada grafik tersebut ya. Pada grafik, hitunglah pada grafik. Maka dengan demikian ini adalah sumbu Y pada tegangan, sumbu X pada kuat arusnya ya. Data pertama 1 ampere 3 volt. Data kedua 2 ampere 6 volt dan seterusnya. Maka dengan demikian ya, dari data dalam grafik maka R sama dengan V dibagi dengan I. Ini sebagai hukum ohmnya. Maka dengan demikian 3 bagi 1 sama dengan 6 bagi 2 dan seterusnya adalah 15 bagi 5 menjadi 3 ohm. Maka dengan demikian grafik ini menghasilkan resistor atau hambatan sebesar 3 ohm. Mudah ya, karena rumus dasar harus kita pahami terlebih dahulu. Kita lihat pada soal nomor 5. Dalam sebuah rangkaian muatan listrik 3600 mili kolom mengalir selama 1 menit. Jika dalam rangkaian tersebut dengan hambatan sebesar 20 ohm, hitunglah beda potensial dalam rangkaiannya. Maka dengan demikian ya, Q sama dengan 3600 mili kolom. Waktunya 1 menit. R-nya adalah 20 ohm. Berapakah V-nya? Maka I sama dengan V dibagi dengan R. Kan itu ya. Maka I sama dengan Q dibagi dengan T. Maka dengan demikian kedua persamaan ini kita gabungkan, maka V dibagi dengan R sama dengan Q dibagi dengan T. Maka V-nya sama dengan R Q dibagi dengan T ya. Ini merupakan apa? Merupakan kecepatan muatan listrik atau sebagai bentuk dari kuat arus listrik. Maka dengan demikian 20 dikalikan 3,6 ya, 3600 mili menjadi 3,6 kolom dibagi dengan 1 menit 60 detik. Maka dengan demikian hasilnya 1,2 volt kan itu ya. Ini adalah sepertiga ya. 60 di 20 adalah 3. 3,6 dibagi dengan 3 maka 1,2 volt. Itu caranya menggabungkan persamaannya ya pada nomor 5. Kita lihat pada soal nomor 6. 5 buah hambatan, 5 buah resistor masing-masing sebesar 10 ohm dihubungkan dengan tegangan 5 volt. Hitunglah kuat arus yang terjadi pada 5 hambatan apabila disusun seri dan paralel. Maka dengan demikian ya, identik hambatannya R1 sampai R5 karena sama disebut dengan R10 ohm namanya ya. Maka dengan demikian berapakah arus serinya? Berapakah arus paralelnya pada waktu tegangannya 5 volt? Maka dengan demikian pada waktu I seri atau di seri kelima hambatan itu, maka IS sama dengan V dibagi dengan RS ya. Maka sama saja ya, V dibagi dengan 5 dikalikan dengan R ya. Karena ada 5 buah hambatan identik. Maka dengan demikian 5 dibagi 50. Berarti 5 dikalikan 10 0,1 ampere kan itu ya. Maka 0,1 ampere ya. Maka dengan demikian pada kuat arus paralel ya, maka dengan demikian ya, ini IP sama dengan V dibagi dengan RP, maka menjadi R/5, maka dibalik atau dikalikan silang menjadi
5V dibagi dengan R. Maka dengan demikian 5 dikalikan 5 dibagi dengan 10. Maka 25 bagi dengan 10, 2,5 ampere. Itulah cara kita menggunakan hukum Ohm, menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama atau yang kedua, ya. Atau mungkin menggunakan kecepatan muatan listrik. Inilah kesimpulan-kesimpulan pada soal nomor 1 sampai soal nomor 6, ya. Semoga bisa dipahami oleh kita semua dan dapat membantu para siswa sekalian, ya. Selalu semangat belajar, ya. Karena fisika itu akan mudah dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.